Halo semua, welcome back. Oke, kali ini gue gak akan vlogging, gue gak akan tutorial, atau gue gak akan ngomongin skincare. Kali ini gue mau ada segmen tentang gue sharing-sharing gitu loh. Sharing-sharing pengalaman gue, sharing-sharing tentang apa yang ada di hidup gue ke kalian. Mungkin juga kalian akan relate dengan apa yang gue omongin. Karena emang tujuan gue adalah gue mau memberikan informasi ke kalian dan kalian punya perasaan bahwa kalian tuh nggak sendiri, kalian tuh punya gue, kalian tuh punya teman-teman yang sefrekuensi mungkin sama kalian. Oke, kali ini gue akan ngomongin tentang fibroadenoma mamae atau tumor payudara yang baru aja gue angkat beberapa bulan lalu. Jadi sebenarnya itu udah gue omongin di Instagram gue udah bikin caption, terus gue juga udah bikin IG live juga sama temen gue yang kebetulan pernah mengalami si tumor payudara ini juga gitu. Cuman kayaknya gue harus bahas ini di YouTube karena dengan angle yang lain. Kenapa dengan angle yang lain? Karena di IG live itu gue cuma ngomongin tentang how to kita tahu bahwa ada si tumor payudara dan apa yang pertama kali harus kita lakuin gitu. Nah, kalau di sini gue mau sharing tentang pengalaman pengangkatan tumor payudara di saat menyusui gitu. Karena pada saat gue punya kasus ini, gue mau ngangkat tumor payudara pada saat menyusui, gue kayak no idea gitu loh. Gue cari-cari referensi di Google ataupun di YouTube, tidak nemu, atau mungkin gue kurang expert nyarinya, atau memang itu jarang yang ngebahas gitu. Nah, sekarang gue pengen ngebahas itu. Kali aja teman-teman di sini ada yang bernasib sama-sama gue, punya FAM belum diangkat tapi sudah keburu menyusui gitu. Oke, jadi pertama kali gue tahu gue punya FAM itu gue tahun 2018, which is 2 tahun yang lalu, saat gue mulai aware sama payudara gue sendiri. Gue cek, ternyata ada si benjolan itu dan cukup panik, cukup freak out, tapi berusaha untuk calm karena ketika gue browsing lagi ternyata tidak ada menemukan tanda-tanda kalau gue itu breast cancer gitu loh. Kan gue takut ya, misalnya kalau ada benjolan di payudara tuh kayak oh my god, gue kanker nih gitu. Setelah gue cari-cari di internet, ternyata itu bukan kanker payudara, melainkan fibroadenoma mamae, yaitu tumor payudara benjolan yang tidak bersifat ganas. Walaupun tidak bersifat ganas, nah ternyata si FAM ini tidak bisa disembuhkan oleh apapun, melainkan diangkat melalui jalan operasi. Saat gue tahu gue harus dioperasi untuk pengangkatannya, gue cukup shock. Itu pas pertama kali gue tahu, gue periksa ke dokter. Gue disuruh USG payudara dulu. Setelah di USG payudara, kelihatan hasilnya, ternyata gue didiagnosa mempunyai tumor payudara dan harus diangkat. Tapi pada saat itu gue ternyata sedang hamil. Jadi kan gue periksa pertama kali nih, terus gue ke dokter onkologi waktu itu. Terus kata si dokter onkologi, diperiksa payudara gue, terus dinemuin si benjolan-benjolan itu, terus disuruh USG. Oke bu, USG dulu aja, nanti kita bacain ya hasilnya gitu. Karena kenapa harus USG? Jadi si dokter itu walaupun tahu itu si benjolan mungkin tidak bersifat ganas dan ataupun bersifat ganas, sebenarnya dia tidak bisa juga langsung ngejudge kalau itu FAM ataupun bukan gitu. Dia harus berdasarkan cek lab dulu gitu. Akhirnya gue disuruh cek, takutnya itu bukan FAM, takutnya itu cuma kista atau pembengkakan kelenjar payudara aja, karena memang di payudara itu banyak kelenjar-kelenjar yang mungkin ada kista, ada kelenjar payudara yang membengkak pada saat menstruasi. Akhirnya gue USG, terus dijadwalin lagi datang ke dokter itu 2 hari atau seminggu kemudian ya kalau nggak salah. Nah, pada saat itu kan gue sudah menikah. Pada saat gue setor hasil USG itu, dokter gue bilang, oke, ini harus diangkat nih gitu. Karena paginya gue udah ngecek aspek kalau gue hamil, terus gue bilang ke dokter gue, dok saya hamil nih tapi gimana ya? Oh ya udah nggak apa-apa, ini nggak urgensi banget kok, kata dokter gue. Kita tunggu aja sampai selesai melahirkan dan selesai menyusui selama 2 tahun. Sebenarnya pas gue
sebenarnya gue udah ada niatan tuh, oke, gue akan angkat deh nanti setelah gue menyusui gitu. Setelah udah melahirkan dan anak gue lahir, gue menyusui, terus anak gue jalan 3 bulan, 4 bulan, terus udah ada tanda-tanda suka kesumbat, asinya suka merah, si fam gue itu. Jadi gue kayak langsung tambah freak out lagi. Jadi bayangin deh kalian ya, gue udah punya benjolan, itu aja udah bikin gue kayak insecure setiap hari, kayak oh my god ini gimana ya gitu, tambah besar, ditambah itu asi gue sering kesumbatnya itu dia merah lagi karena mungkin gak bisa keluar, jadi dia terbendung di situ, akhirnya jadi merah gitu. Gue nggak deh, gue kayaknya ke dokter aja, gue harus tahu nih gue harus kayak gimana gitu. Kayaknya gue udah nggak bisa lagi nih didiemin, karena gue takut kalau lama-lama didiemin gue takut abses, dan itu aduh udah rempong banget kalau udah abses, gue nggak bisa bayangin deh. Akhirnya gue datang ke dokter bedah, gue bilang, dokter saya kenapa ya nih, saya punya fam tapi ini kok tambah lama tambah merah, kenapa ya? Gue takut kanker beb, karena kalau misalnya kanker kan dibilangnya di situ kulitnya agak kemerahan dan segala macamnya itu. Gue takut tuh udah merah-merah dari kulit itu, gue kayak oh my god gitu kan. Akhirnya oh yaudah kita cek dulu ya bu di USG gitu. Akhirnya ketika dilihat di USG, benjolan gue udah gede banget, udah mencapai diameternya 3 cm. 3 cm tuh lumayan banget, gede kayak bakso urat gitu. Akhirnya gue nggak pikir panjang, gue cuma bilang, tapi dok nanti sama produksi ASI saya gimana gitu. Terus kata dokter bilang, ya kita lakukan yang terbaik lah, semoga produksi ASI-nya juga tidak menurun, dan semoga ini kita lakukan yang terbaik biar ibu bisa tetap menyusui gitu. Akhirnya gue udah nggak mikir-mikir lagi, yang gue pikirin adalah gimana caranya si benjolan gue keluar dan gue menyusui dengan aman, tentram dan nyaman gitu. Karena pada saat ada benjolan ini tuh gue sangat amat tidak aman gitu dan tidak tenang. Akhirnya si benjolan itu diangkat dan ternyata oh my god, jadi si benjolan fam ini harusnya kayak gini, tapi di sininya banyak banget diselaputin ASI. Jadi nanti akan gue taruh di sini atau di sini ya gambarnya kayak gimana. Gue pas ngeliat shock banget, kayak bakso urat beneran loh, kayak ada urat-urat dan serat-seratnya gitu. Gue kayak oh my god, thank god itu udah diangkat, mudah-mudahan tidak datang lagi please. Akhirnya recovery, dan itu juga proses operasinya juga nggak seserem yang gue bayangkan. Gue tidur, gue nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pas dibangunin suster, ibu sudah selesai ya operasinya. Kayak hah serius nih, gue kayak baru tidur 15 menit, ternyata udah lama banget, itu udah 1 jam lebih deh kalau nggak salah. Akhirnya gue ngerasa udah nyaman, nggak ada benjolan itu lagi, tapi problemnya adalah di lukanya itu tidak optimal penyembuhannya, karena si lukanya itu masih rembes-rembes ASI. Jadi ASI gue tuh masih suka keluar dari si lukanya itu, karena memang ASI rembes-rembes, lukanya itu tidak maksimal untuk menutup karena basah terus. Akhirnya ya udah lama, tapi udahlah nggak apa-apa. Nah sekarang gue lagi ada nih gerenjel lagi nih, oh my god gue takut banget ini tumor lagi, ya ampun please dong. Gue lagi berdoa banget sama Allah, please ini bukan tumor, please ini cuma sumbatan ASI yang hanya tersumbat aja gitu, please gitu. Soalnya pas gue periksa payudara gue lagi, gue kayak ini pasca 2 bulan gue selesai operasi, masa sih udah tumbuh lagi. Gue kayak oh my god. Nah gue juga lagi beli pelancar ASI namanya Lesicaps. Kalian kalau misalnya tahu kan ada Venucaps dan Lesicaps ya. Lesicaps itu kan klaimnya untuk bisa melancarkan si ASI itu. Nanti gue kalau udah gue minum dan sebulan gue minum, kalau misalnya ada perubahan dan tidak ada perubahan, nanti gue akan review deh di sini deh biar teman-teman tahu ya kalau punya ada gerenjelan gitu. Ya gitu aja sih yang mau gue ceritain, dan gue pengen pesan ke teman-teman, please aware sama tubuh kalian. Please kalian tuh harus tahu bagian-bagian mana yang emang sensitif. Cek payudara, cek miom kalau misalnya kalian udah menikah tapi belum punya anak,
takutnya di situ ada kista dan miom di indung telur yang menyebabkan si spermanya itu tidak masuk ke indung telur dan tidak jadi anak gitu. Gue saranin kalian jangan takut dokter, karena dokter tidak semenyeramkan itu. Dan sekarang juga banyak kok informasi-informasi dan dokter-dokter kece yang ada di Instagram, kalian bisa follow mereka aja, dan seenak itu dokter nggak semenyeramkan itu kok gitu. Kalau kalian sehat, insya Allah semuanya akan sehat pikiran, sehat jasmani, sehat mental. Please kalian sehat-sehat ya. Terus kalau kalian punya keluhan atau mungkin kalian punya sharing juga tentang pengalaman kayak gini, kalian bisa komen di bawah, dan mungkin kalian bisa kunjungi ke Instagram gue ke @selyeh. Nanti gue akan kasih linknya di description box. Oke, gitu aja. Sehat-sehat terus teman-teman. Jangan lupa semangat, dan kalau ada teman-teman di sini yang menyusui, semangat juga, karena gue tahu banget, gue merasakan menyusui itu tidak segampang itu, tidak semudah itu, banyak roller coasternya. Nanti kapan-kapan gue akan ngomongin tentang perjuangan gue deh dalam menyusui, perjalanan gue menyusui ya. Kali aja kita ada sefrekuensi ya kan. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi insightful untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, dadah, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.